Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan hati saya dari Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat yang ke-25 sampai dengan ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengarkan, kita pikirkan dan renungkan untuk kita refleksikan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 bagian utama dari pembacaan ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah ucapan syukur kepada Bapa di surga. Yang kedua adalah pengenalan akan dirinya Tuhan Yesus, Anak Allah yang tunggal. Yang ketiga adalah undangan dari Tuhan untuk semua orang. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, 3 bagian tersebut ada dalam satu kesatuan yang utuh. Pengajaran Tuhan untuk setiap orang dan untuk setiap murid-murid Tuhan yang menyatakan dirinya mau dan rela mengikut Tuhan. Mari kita pelajari dan kita pikirkan serta refleksikan apa yang dimaksud dari 3 bagian tersebut. Bagian yang pertama, ucapan syukur. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Bapa di surga atas segala rahmat dan anugerahnya. Kita tahu sebelumnya Tuhan Yesus sudah memproklamasikan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Tuhan sudah memanggil murid-muridnya untuk menjadi rasul-rasulnya, untuk menjadi penjala manusia. Tuhan juga sudah mengajarkan banyak orang dengan khotbahnya di bukit tentang ucapan bahagia, kebenaran-kebenaran yang ada di dalam hukum Taurat. Tuhan juga sudah memberitakan Injil Kerajaan Surga, menyatakan kuasa dan mukjizatnya di hadapan banyak orang. Namun kita tahu bahwa faktanya ada banyak orang yang tidak mau menerima Injil Yesus Kristus. Ada banyak kota yang penduduknya menolak kebenaran Injil tersebut. Padahal pada saat-saat itu manusia membutuhkan Injil, keselamatan, berita pengampunan dari Allah. Dalam kondisi seperti itulah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan anugerah-Nya, menyatakan covenant-Nya kepada setiap orang, dan hanya mereka yang tetap menerima itu karena anugerah dari Bapa di surga. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita bersyukur kepada Bapa di surga yang telah menyatakan kasih-Nya itu. Siapakah Bapa di surga? Ialah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang memelihara, menjaga, dan juga yang menyatakan kehendak-Nya untuk menebus umat pilihan-Nya, untuk menyatakan Injil kerajaan-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini kita tahu benar bahwa panggilan kita kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah panggilan yang khusus, yaitu Bapa di surga.
Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa, memanggil Allah pencipta langit dan bumi itu dengan panggilan Bapa. Dan sudah sewajarnya lah kita bersyukur karena keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bukan karena banyaknya mujizat dan berkat-berkat jasmani yang kita terima, tetapi oleh karena anugerah Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyatakan ucapan syukur karena semua hal yang berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan hidup yang kekal, ternyata disembunyikan dari orang bijak dan orang pandai, dan dinyatakan kepada orang-orang kecil, mereka yang hatinya haus akan firman Tuhan, hatinya yang miskin di hadapan Allah, yang sungguh-sungguh merindukan pengampunan, belas kasihan, dan hidup yang baru. Mereka yang rendah hati, yang rela untuk menerima apa yang Tuhan sediakan baginya. Mereka inilah yang dinyatakan oleh Tuhan anugerah keselamatan, bukan mengandalkan kepandaian atau juga bijaksana sendiri. Tentulah kita perlu menggunakan akal budi. Tentulah kita perlu untuk memanfaatkan kemampuan berpikir kita. Tetapi keselamatan bukan oleh karena kita mampu untuk menjelaskan tentang kebenaran, bukan karena kita bijak untuk menempatkan pengetahuan kita lalu melaksanakannya. Tidak demikian. Kita bersyukur karena Tuhan menyatakan keselamatan berdasarkan pada anugerahnya, dan setiap orang yang menerimanya dengan hati yang terbuka mau diberikan keselamatan dan anugerah itu. Siapakah orang tersebut? Adalah orang-orang kecil, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menyadari kekurangan, kelemahan, keterbatasannya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya itu. Bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan sebagai renungan hati saya adalah pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan yang kita sembah? Di dalam ayat-ayat yang kita baca, khususnya di dalam ayat 27, dikatakan semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi seluruh karyanya, seluruh umat pilihannya, seluruh alam semesta ini diserahkan oleh Bapa kepada Tuhan Yesus. Ini suatu pernyataan iman bagi kita bahwa Tuhan Yesus yang diberikan otoritas, yang diberikan kekuatan, kuasa untuk menyatakan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesucian atas seluruh umat manusia, atas alam semesta ini. Seluruhnya diberikan oleh Bapa kepada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan menyatakan kepada kita, tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa kecuali anak. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak kecuali Bapa. Ada hubungan pribadi, saling menyatakan diri. Bapa menyatakan keanakan Tuhan Yesus Kristus, anak menyatakan kebapaan daripada Allah itu sendiri. Satu relasi yang bukan hanya kita mengerti di dalam sejarah kita sebagai manusia, di dalam ruang lingkup kita sebagai manusia, di dalam kondisi dan situasi kita sebagai manusia. Satu kenyataan keberadaan Bapa dan Anak di dalam kekekalan. Sebelum segala sesuatunya ada, sebelum segala sesuatunya diciptakan, Tuhan menyatakan keberadaannya. Hubungan Bapa dan Anak di dalam kekekalan yang kita terima pengertian dan pengajarannya untuk kita yakini bahwa memang Bapa dan Anak setara sehakikat, di mana di dalam naturnya yang transenden, yang imanen, yang mutlak, yang personal, di dalam seluruh atribut karakternya, yang incommunicable dan communicable, setara, sehakikat. Itulah sebabnya mengapa kita meyakini prinsip pengertian yang ada di dalam ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi seluruhnya dipusatkan kepada Kristus, baik seluruh karya penciptaannya, providensianya, terlebih khusus di dalam penebusannya. Dan di dalam kalimat terakhir dikatakan,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan keselamatan, penebusan kepada orang-orang yang diperkenannya. Jadi bukan semua orang, kepada orang yang diperkenannya. Siapakah orang yang diperkenannya? Orang-orang yang sudah diserahkan oleh Bapa kepada Tuhan, dan mereka itu menerima keselamatan Injil, keselamatan yang kekal, keselamatan yang ajaib yang diberikan oleh Bapa hanya di dalam dan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian kita mengerti apa yang dituliskan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 14, pasal 4 ayat 12, bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di mana kita beroleh keselamatan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam 1 Yohanes pun dituliskan khusus keselamatan hidup kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang penting yang berguna untuk kita pahami, kita renungkan. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang diperkenannya menerima keselamatan yang dikerjakan Kristus, yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah bangkit mengalahkan maut dan si jahat, yang sudah menyediakan tempat di dalam kerajaan surga, dan yang akan menyempurnakan keselamatan kita pada waktu Ia datang kembali. Ini bagian yang kedua yang kita perlu renungkan, kita bersyukur untuk hal tersebut. Bagian yang ketiga ialah panggilan dan undangan Tuhan. Ini berlaku untuk semua orang dan efektif hanya untuk orang-orang yang diperkenan Tuhan, untuk orang-orang yang sudah diserahkan Bapa kepada Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan juga di dalam ayat 29, pikulah kuk yang kupasang itu, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada dua kata penting yang perlu kita renungkan dari undangan Tuhan. Yang pertama adalah kelegaan, yang kedua adalah ketenangan. Kedua hal ini perlu kita betul-betul refleksikan di dalam hidup kita. Yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau kita lakukan, kita mau serahkan kepada Tuhan adalah diri kita. Tuhan tidak hanya mau beban kita, letih lesu kita. Tuhan mau kita yang datang kepada Tuhan. Bukan bebannya kita serahkan kepada Tuhan lalu kitanya meninggalkan Tuhan. Bukan letih lesu kita yang kita serahkan kepada Tuhan, tetapi kitanya malah justru tidak berjumpa dengan Tuhan. Tidak demikian. Yang Tuhan kehendaki di sini adalah marilah kepadaku. Jadi undangan sekaligus perintah Tuhan kepada orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk datang. Apa yang membuat seseorang itu letih lesu dan berbeban berat? Mungkin kita berpikir bahwa itu adalah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah posisi kita, masalah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, dalam negara. Tidaklah demikian. Tetapi yang paling menjadi dasar, menjadi kekhawatiran kita, bahkan yang menjadikan kita itu letih lesu dan berbeban berat ialah dosa kita. Kita orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan kita tahu akibat dosa. Akibat dosa kematian. Dan dampaknya jelas sekali akibat dosa itu. Hubungan kita dengan Tuhan terputus. Hubungan kita dengan diri, dengan sesama, dengan alam ini rusak. Itulah akibat daripada dosa. Sehingga kita tidak bisa mengerti dan mengenal rencana kehendak Tuhan. Sehingga kita memiliki problem di dalam relasi kita dengan diri, dengan sesama kita, dengan lingkungan kita. Ada kekacauan, ada salah arah, ada perilaku yang buruk yang muncul dari diri kita karena dosa itu. Dosa telah mencemari seluruh kehidupan kita, pikiran kita, kehendak kita, afeksi kita. Dan itulah yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Jadi bukan persoalan kesakitan atau kondisi sosial ekonomi kita yang susah atau miskin atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ambisi kita saja, tetapi yang paling penting dan yang paling berat adalah dosa-dosa kita. Tidak ada di hadapan Tuhan dosa kecil atau dosa besar, semua sama.
Apapun yang kita lakukan yang melawan Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan diri sendiri, itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Dan itulah yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat. Kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri, berdamai dengan sesama kita di rumah, di kantor, dalam pekerjaan, di sekolah, di kampus, dimanapun kita berdamai dengan semua orang, kita bisa mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, dengan kualitas yang terbaik. Bukankah akhirnya kita mendapatkan kelegaan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Bukan hanya dosa-dosamu kamu serahkan kepada Tuhan, lalu kamu tinggalkan Tuhan. Tidak demikian, saudara-saudara. Saya dan saudara sekalian menyerahkan diri kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita datang kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa datang kepada Tuhan? Itu karena anugerah Tuhan. Roh Tuhan bekerja di dalam hati kita, menginsapkan akan kebenaran, akan dosa, akan penghakiman, akan segala sesuatu yang kita perbuat. Lalu kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Darah Yesus Kristus, darahnya itu cukup untuk menyelesaikan semua dosa kita. Jangan ragu, jangan takut. Undangan ini sekaligus perintah dari Tuhan yang telah diberikan kuasa, otoritas, kekuatan dari Bapa di surga untuk kita datang kepadanya. Sehingga kita mendapat jaminan mengapa kita bisa menikmati kelegaan, karena yang memberikan kelegaan itu adalah Tuhan, bukan manusia, bukan nabi, bukan rasul, bukan tokoh-tokoh agama, tetapi Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Lalu ketika kita sudah datang kepadanya dan menikmati kelegaan, kita harus memikul kuk tanggung jawab. Kita bersama di dalam Tuhan, Tuhan yang bekerja di dalam dan melalui hidup kita. Kita memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan, di mana kita belajar dari dirinya. Bagaimana Tuhan begitu taat, setia, tekun mengerjakan semua misi Bapa di dalam seluruh karya penebusannya. Kita belajar darinya. Dia lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar karakternya yang taat itu, yang mau, yang setia, yang tekun. Dengan demikian, bukan saja kita mendapatkan kelegaan, janji yang dari Tuhan, tapi juga ketenangan hidup. Walaupun orang punya uang, punya jabatan, punya posisi yang hebat, tetapi kalau hatinya, hidupnya tidak tenang, maka semua yang dia peroleh, dia terima, dia capai itu akan menjadi menggelisahkan. Kita perlu hidup tenang. Dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari datang kepada Tuhan. Alasannya, karena Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu. Tuhanlah yang sudah memanggil kita. Tuhanlah yang memberikan anugerah itu. Kiranya renungan yang singkat ini membawa kita sekalian, saudara dan saya, untuk merefleksikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara untuk senantiasa datang kepadanya. Bukan beban dan letih lesu kita yang kita serahkan kepada Tuhan, tapi diri kita. Kita belajar dari dirinya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami boleh mendapatkan pengajaran dari-Mu, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang menyatakan janji keselamatan itu dan sudah menggenapinya di dalam karya Kristus anak-Mu yang tunggal itu. Ya Bapa, kami bersyukur karena dari sekian banyak orang, kamilah yang diperkenan oleh-Mu menerima anugerah keselamatan-Mu, dan kami mau serahkan diri kami yang berdosa ini, agar kami boleh menerima janji keselamatan, kelegaan, ketenangan. Ajar kami ya Tuhan untuk memikul kuk kami dengan taat, dan kami percaya bahwa Engkau selalu setia menyertai kami. Kiranya Roh Kudus meneguhkan dan menguatkan kami sekarang dan selamanya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.